Bang mata. Baik, soal nomor 4 ini juga soal yang sulit. Berapa yang betul itu? Yang betul adalah 1000 orang. Wih. Saya jawab bintik buta loh. Oh gitu ya. Ya betul, 1 orang. Bagian dari lapisan mata yang dilalui berkas saraf dan tidak peka terhadap sinar. Jadi ini Sepil Pak, yang benar siapa Pak? jawabannya adalah sklera ya. Sklera itu adalah bagian yang paling luar dari mata kita dan bagian depan dia akan jadi atau memodifikasinya atau dimodifikasi menjadi yang namanya ini anak-anak. Nah, jadi apa? Jadi kornea. Jadi seperti ini ya. Jadi sklera itu adalah bagian yang paling luar dari apa? Mata. Dari mata kita ya. Yang bagian depan dia akan menjadi berwarna apa ini? Berwarna bening ya. Jadi sklera. Sklera seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi bagian yang paling tidak peka terhadap cahaya namanya adalah sklera, yaitu bagian luar daripada mata kita. Kalau kita lihat seperti itu anak-anak ya. Sklera yang Jadi bagian yang itu. benar. Ya, atau yang putih. Tahu yang putih ya? Ini ya. Tahu yang putih. Yang putih itu juga jadi sklera. Jadi yang depan ini dia akan menjadi kornea, sedangkan bagian yang putih ini termasuk sklera anak-anak ya. Nah, yang berwarna putih. Pernah lihat yang berwarna putih dari mata kita? Nah, itu bagian sklera yang terlihat dari luar. Ya. Melapisi seluruh bagian dari mata kita, yaitu bagian yang berwarna putih. Bentar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, yaitu bagaimana Pak? Nah, ini adalah bagian mata kita. Iya enggak? Masih ingat bagian-bagiannya? Yang ini ya, kita coba pelajari bagian dari mata kita. Dari mana dulu? Dari depan. Dari depan. Kalau dari depan namanya adalah kornea. Yang ini ya. Kemudian masuk kemana? Bagian dalam. Ya, bagian dalam yang putih namanya sklera. Ya. Ntar ada yang noise ya. Ntar terasa Anda noise ya. Oh ya, terasa Anda mungkin agak noise, bisa diperbaiki mic-nya ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Jadi kornea itu bagian yang paling luar dari mata kita, warnanya bening, lalu nanti masuk ke dalam ada cairan yang ada di sini. Siapa yang tahu cairan apa yang ada di bagian sini ya? Nah, ini saya beri warna hijau. Ini ada cairan anak-anak. Namanya adalah aqueous humor. Aqueous humor. Jadi cairan aqueous. Ya, cairan aqueous itu ada di antara kornea dengan bagian mata yang tengah ini ya. Nah, kemudian nanti di dalamnya ada beberapa bagian apa aja. Di sini yang sangat penting ini namanya apa? Nah, yang saya beri warna merah ini. Lensa. Nanti lensanya bisa mencembung ya, bisa mencembung seperti ini atau dia nanti akan memipih. Bisa memipih. Ya, kalau melihat misalkan A dan B. Bentar ya. Aduh. Kornea. Nah, kalau yang ini anak-anak, kalau yang mencembung, kalau mencembung secara gembung ini ketika kita melihat apa anak-anak? Ketika lensa melihat apa? Lihat benda yang dekat. Saya gambar di bawahnya ya. Jadi kalau dia mencembung, melihat benda dekat, dia akan melihat benda yang dekat. Kalau sedang memipih begini, memipih.
maka dia melihat benda yang Jauh. 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 Kemampuan Jauh, memipih jauh, atau jauh. mencembung ini disebut sebagai apa, Nana? Daya akomodasi mata. Ya, itu kata Kalista, daya akomodasi mata. Jadi saat kita melihat benda yang dekat, melihat benda yang jauh berulang kali, maka lensa mata kita itu akan berulang kali juga menjadi lebih cembung dan akan menjadi lebih pipih. Ketika ada seseorang yang daya akomodasinya itu melemah, maka akan terjadi apa, Nana? Terjadi rabun. Ada beberapa jenis rabun ya, terkait dengan lensa. Ada apa aja? Rabun dekat dan Rabun dekat, miopi, hipermetropi, apa lagi? Presbiopi. Apa miopi itu? Miopi rabun jauh. Rabun jauh. Kalau hipermetropi, Rabun dekat. rabun dekat. Kalau presbiopi, Mata tua. mata tua, atau miopi dan presbiopi jadi satu ya. Ada yang namanya astigmatisma. Ada yang tahu? Cembungan kornea tidak merata. Nah, ini dikarenakan lensanya tidak rata. Sehingga nanti pandangan mata kita itu akan sulit membedakan benda yang lurus. Yang lurus-lurus nanti akan menjadi agak bengkok ya. Nah, lanjut, setelah lensa itu ditutupi oleh apa, Nana? Yang dapat memanjang atau memendek. Apa namanya ini? Pupil. Namanya adalah iris. Lensa. Nah, iris. Iris itu dapat memanjang atau memendek. Nah, kalau irisnya memendek, maka pupilnya akan bagaimana? Besar. Membesar. Pupil ini hanya lubang ya. Jadi sebenarnya pupil ini bukan organ, tapi dia hanya lubang. Kalau irisnya pendek, pupilnya akan membesar. Kalau irisnya memanjang, pupilnya akan Mengecil. mengecil. Lalu lanjut, berikutnya ini adalah bagian dari retina ya. Yang ini anak-anak itu adalah retina ya. Yang nanti akan terhubung dengan ke saraf optik ya. Kemudian di sini ada titik buta dan bintik kuning. Siapa yang tahu bedanya? Siapa yang tahu bedanya bintik buta sama bintik kuning? Yang tidak peka terhadap cahaya. Yang mana? Yang Bintik buta. Nah, kalau kuning? Tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Ya, jadi sangat peka terhadap bayangan ya atau cahaya. Kemudian untuk lapisan mata itu ada sklera dan ada koroid lalu retina ya. Ini 3 lapisan, yaitu lapisan yang paling atas yang tadi itu namanya sklera yang warnanya putih ya. Nanti lapisan tengahnya namanya adalah koroid. Kemudian lapisan yang paling dalam namanya adalah retina. Ada pertanyaan? tidak. Tidak ada ya. Oke, kita coba ya. Nah, coba ini namanya apa? Yap. Ya. Yang ini. Yang A. Retina. Retina bagian apa? Partnya adalah bintik Buta. kuning. Oh, bintik kuning tuh. Ya. Bintik kuning. Kalau yang ini namanya apa? Mana? Tuh B. Yang itu yang merah ya, Pak? Yang B. Saya pakai warna lain ya. Coba saya pakai warna hijau. Yang ini anak-anak. Nah. Iris. Apa nih, Pak? Nah, yang ini ya. Iris. Nah, apa namanya? Iris. Namanya adalah Iris. 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 Kalau di sini ada cairan, namanya cairan apa? Tumor. Humor ya. Kalau di sini ada lapisan apa? Sklera. Lalu dalamnya lagi setelah sklera apa namanya? Kornea. Loh, bukan.
Kok koroid. Lalu lebih dalam lagi lapisan apa? Kok kornea? Bukan. Retina. Jadi ingat-ingat ya. Ini harus dihafal langsung satu paket. Sklera, koroid, retina. Ya, karena merupakan lapisan dari mata kita. Sklera, koroid, retina. Yang paling luar adalah sklera, yang tengah ada koroid, yang paling peka terhadap cahaya namanya retina. Lalu yang cairan-cairan, kamu harus hafalkan juga, satu pasang dihafalkannya ya. Ada vitreous humor, satunya yang ini ya. Aqueous humor. Namanya adalah Aqueous ya, Aqueous humor. ini namanya humor ya. Humor itu artinya cairan ya. Cairan aqueous. Kalau di dalam cairan vitreous. Ya, ini harus dihafalkan jadi satu. Nah, cairan ini gunanya untuk apa ini anak-anak cairan ini? Fungsinya. Jaga mata, bentuk mata. Ya, menjaga bentuk mata. Maksudnya bagaimana menjaga bentuk mata itu? Agar tetap bentuk mata. Agar tetap bentuknya agar bentuknya tetap. Bagaimana kalau isinya bukan cairan, misalkan isinya adalah gas misalkan. Wah, kalau panas mengembang. Kalau di dalamnya itu gas, maka kalau panas matanya mengembang, kalau dingin matanya nyusut ya, sangat berbahaya itu ya, sangat berbahaya, matanya bisa rusak semua. Oke, kalau yang ini namanya apa? Mana? Lensa. Tadi punya kemampuan apa lensa itu? Akomodasi mata. Dapat akomodasi mata, dapat memipit dan menyembung. Oke, lalu terakhir ini adalah lubang. Lubangnya namanya lubang apa? Pupil. Nah, namanya pupil. Ingat, pupil itu sebenarnya bukan organ, tapi dia merupakan lubang. Ya. Yang ini. Ayo. Pupil. Loh, yang J apa? Kornea. Bukan. Yang J. Sklera. Bukan. Bukan. Yang J. Bukan. Namanya adalah otot mata. Jadi yang menggerakkan mata kiri kanan atas bawah itu otot mata, Nana ya. Yang ini, ayo. Mana mata? Kakak adalah saraf mata. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Ini juga merupakan soal yang susah ya. Yang jawab benar adalah 4 orang. 4.000. Ya. Oke, kita baca ya. Atau ada yang mau baca ini? Saat itu pulang sekolah pukul 12 siang. Masuk ke kamarnya. Masuk kamarnya. Cahaya, maka pandangan mata itu menjadi gelap saat. Mengapa hal tersebut? Pernah seperti itu kamu? Dari luar panas, masuk dalam kamar tiba-tiba gelap sesaat. Buta sesaat. Buta sesaat ya. Atau misalkan ketika kita malam hari lampunya itu mati. Apa yang terjadi? Nggak bisa ngelihat. Tiba-tiba tidak bisa melihat, lalu kemudian bisa melihat remang-remang gitu ya. Ya. Nah, kondisi itu disebut sebagai gelap sesaat atau buta sesaat. Itu terjadi karena apa, Nana? Menyesuaikan tempat. Nah, karena di sini ternyata ya. Pada saat keadaan gelap, perlu waktu untuk pergantian fungsi sel kerucut sel kadang sehingga menyebabkan pandangan gelap sesaat. Ya, ini penyebab satunya. Jadi ada yang namanya sel
kerucut. Sel batang. Ada yang namanya sel batang. Ada di mana ini? Sel-sel ini ada di mana? Di Tina. Jadi di retina, bagian yang paling dalam, lapisan paling dalam dari mata kita, yang paling peka terhadap cahaya itu ada 2 sel anak-anak ya. Namanya sel kerucut dan sel batang. Di mana sel kerucut ini akan sangat peka terhadap apa anak-anak? Peka terhadap cahaya terang. Juga sangat peka terhadap warna. Ya. Sedangkan kalau sel batang peka saat apa? Gelap. Cahaya redup. Ya, redup atau gelap. Oleh karena itu ketika gelap terkadang kita dengan sedikit cahaya itu bisa melihat keadaan di sekitar kita. Betul enggak? Betul. Kalau lampu kita tiba-tiba mati, apakah benar-benar gelap? Gelap enggak bisa lihat apa-apa atau masih ada remang-remang? Masih ada remang-remang. Masih ada Dengan remang-remang. sedikit cahaya kita bisa melihat. Nah, itu adalah fungsi dari sel batang anak-anak ya. Nah, sedangkan kalau mengenali warna itu namanya kita menggunakan sel kerucut. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sel batang juga disebut sebagai root. Lanjut. Ya. Oh iya anak-anak, sebenarnya yang A ini hampir betul. Ada 2 penyebab kenapa buta sesaat terjadi. Yang ini hampir betul. Apa yang salah ini? Coba ganti satu kata sehingga jawaban ini jadi benar. Dipaksa. Dipaksa benar. Berarti kalau yang A ini dipaksa benar, kira-kira kamu mau mengganti kata yang mana? Dipaksa mengerti itu. Bukan dipaksa, yang lain. Oh. Menjadi. Bukan. Menjadi mengecil. Yang ini mengecil. Seharusnya apa ini? Menjadi. Membesar. Nah, jadi ketika gelap sesaat itu, yaitu pada saat itu selain karena ada pergantian sel kerucut ke sel batang, juga karena ada ini anak-anak. Karena pupil mata itu dipaksa membesar. Pertama, pupil matanya kecil karena banyak cahaya. Kemudian pupil matanya tiba-tiba harus besar. Kenapa? Karena kekurangan cahaya. Maka ketika pada saat membesar inilah menjadi buta sesaat. Lalu ketika pupil nanti membesar, nah maka pada saat itu kita bisa melihat cahaya dalam remang-remang gitu anak-anak ya. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah sel kon dan sel root. Kalau kon itu adalah sel kerucut. Kalau root cell itu namanya sel batang ya. Tadi sel kerucut peka terhadap apa anak? Cahaya. Cahaya. Juga peka terhadap warna. Kalau sel batang peka terhadap apa tadi? Gelap. Gelap atau sedikit cahaya. Itu ya Nana ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, perlu kamu ketahui juga bagian retina yang ini ya anak, bagian retina yang tengah ini itu paling banyak sel konnya atau sel kerucutnya. Nah, nanti semakin ke pinggir nanti sel kerucutnya semakin sedikit anak ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah kalau diperbesar. Ini adalah sel kerucut. Kalau ini nama sel batang. Kalau diperbesar ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Nah, ini berkaitan dengan pupil. Tadi pupil itu terjadi karena adanya iris. Ini yang saya beri warna merah itu adalah irisnya ya, Nana ya. Nah, saat ini irisnya sedang memanjang, maka pupilnya akan bagaimana? Mengecil. Jadi pupil mengecil karena apa? Karena iris memanjang. Nah, kemudian pada saat apa ini? Pada saat gelap apa terang? Kalau besar ini terang. Nah, ini ya irisnya bagaimana? Irisnya memendek. Pupilnya bagaimana?
Pupilnya membesar. Membesar. Ini Membesar. terjadi pada saat apa ini? Terjadi Gelap. pada saat gelap. Kalau ini terjadi pada saat terang. Nah, ini juga perubahan dari pupil mata dari kecil ke besar juga bisa menyebabkan buta sesaat. Jadi ada dua penyebab ya buta sesaat ya. Yang pertama Ya. karena perubahan pupil ya. Yang kedua karena perubahan fungsi dari sel kerucut ke sel batang. Oke, ada pertanyaan? Ah, ini sel yang berperan untuk penglihatan dalam terang. Berarti yang mana? Sel batang salah. Basilus itu nama lain dari sel batang. Rasanda ini ya. Saya mut ya karena ini. Sel konus. Nah, konus nama lain dari apa? Nama lain dari sel kerucut. Dari sel batang. Nah, bukan sel kerucut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, anak-anak, sementara sampai nomor ini aja ya. Nah, silakan nanti bisa dipelajari lagi, yang salah-salah bisa dibetulkan. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya. Oke, anak-anak, setelah ini mau kuis? Ya. Oke, ditunggu 2 menit ditampilkan di ini anak-anak ya, di mana? Grup. Di grup ya. Di Sudah grup. siap ya? Siap. Oke, baik kita ketemu pada hari Rabu yang akan datang. Saya ini semuanya. Terima kasih yang